Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ma'ani ba'dil hurufi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Bni Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai huruf jar. Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai ma'ani ba'dil hurufi, yaitu makna-makna yang dimiliki oleh sebagian dari huruf jar. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-371 sampai bait yang ke-374. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, lilintiha hatta walamun wa ila wa min waba'un yufhimani badala. Maka ada 3 huruf jar, yaitu hatta, lam, dan ila. Ya, di sini itu bermakna intiha, ya, intihaun. Ya, bermakna akhir dari suatu tujuan. Kemudian, wa min waba'un yufhimani badala. Dan huruf jar min dan ba itu membawa makna, ya, memberikan pemahaman makna mengenai badal. Wallamu lil milki wa shibhihi wa fi ta'diyatin aidan wa ta'lilin kufi. Kemudian beliau melanjutkan, dan huruf jar lam itu bermakna kepemilikan atau bermakna sesuatu yang menyerupai kepemilikan. Kemudian beliau melanjutkan, wa fi ta'diyatin aidan wa ta'lilin kufi. Dan huruf jar lam ini itu juga bisa bermakna ta'diyah. Ya, ta'diyah itu artinya ya memuta'addikan atau menyampaikan kepada maf'ul bih. Kemudian juga bisa bermakna ta'lil. Ya, ta'lil itu berarti menyatakan sebab atau menyatakan illah. Wazida wadh-dzarfiyyata stabin biba. Ya, beliau kemudian melanjutkan di bait berikutnya, yaitu ya di situ diawali dengan wazida. Ya, wazida di situ itu kembalinya kepada lam di bait yang sebelumnya. Ya, berarti huruf jar lam itu juga bisa datang dalam keadaan zaidah. Ya, huruf jar tambahan. Kemudian beliau melanjutkan wadh-dzarfiyyata istabin biba. Kemudian huruf jar ba itu bisa menjelaskan ya dzarfiyah. Ya, atau jadikanlah dzarfiyah dengan jelas itu dengan huruf jar ba. Wa fi. Ya, demikian juga dengan fi. Wa qad yubayyinanis sababa. Dan terkadang huruf jar ba dan fi itu juga bisa memberikan penjelasan mengenai sebab. Kemudian beliau melanjutkan, bil basta'in wa'addi wa'awwid al-siqi, ya, bil basta'in wa'addi awwid al-siqi wa mithla ma' wa min wa an bihantiqi. Ya, wa mithla ma' wa min wa an bihantiqi. Kemudian dengan huruf jar ba, ya, huruf jar ba itu bisa bermakna ista'in. Ya, mohonlah pertolongan, artinya untuk isti'anah. Kemudian addi, ya, berarti bermakna ta'diyah juga, ya, memuta'addikan. Kemudian awwid, ya, bisa bermakna aywat, ya, menggantikan atau untuk menjelaskan mengenai imbalan atau harga nanti.
Kemudian alsik, ya, bermakna ilsok, ya, ba yang bermakna ilsok itu menunjukkan melekat atau menempel. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa mithla ma wa min wa an bihantiqi. Ya, kemudian ba itu juga bisa bermakna ma'a. Ya, bisa bermakna ma'a berarti untuk mushahabah, ya, untuk kesertaan. Bisa juga bermakna seperti min. Ya, minnya nanti min yang taba'id, yang menunjukkan sebagian. Kemudian ba itu juga bisa bermakna an. Ya, an berarti makna asalnya mujawazah, ya, melampaui. Nah, di sini kita melihat bahwa huruf jar itu memiliki makna yang banyak, ya, yang akan dirinci sebagiannya pada bait ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan keempat bait ini, beliau mengatakan min hurufil jarri, dan di antara huruf-huruf jar adalah, ya, beliau masuk ke yang pertama, ma'ani hatta, makna-makna yang dimiliki oleh huruf jar hatta. Ats-tsani hatta, huruf jar yang kedua itu adalah hatta. Ya, kemarin yang pertama adalah min, nah, yang kedua adalah hatta. Wa hiya harfu jarrin asliyun, hatta adalah huruf jar yang asli, berarti bukan tambahan. Wa hiya ala darbaini, dan huruf jar hatta itu bisa dibagi menjadi dua jenis. Ya, al-awwalu, jenis yang pertama, jarratun lil mufradis sharihi, yaitu hatta yang memajarurkan isim sharih. Ya, isim sharih berarti bukan isim yang muawwal, bukan isim yang ditakwil dari an dan fi'il misalnya. Ya, ini isim yang sharih, yang mufrad, berarti hanya satu kata. Bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Wa hadhihi ma'naha ad-dallatu 'ala intiha'il ghayati. Dan hatta ini, itu makna yang dikandung itu adalah menunjukkan akan intiha'ul ghayah, ya, akhir dari suatu tujuan. Wa lihadza tusamma hatta al-ghaiyata. Dan oleh karena itu, karena hatta memiliki makna intiha'ul ghayah, maka dia dinamakan juga dengan hatta al-ghaiyah. Ya, artinya menunjukkan hatta yang menunjukkan akan tujuan. Wa hiya la tajurru illal akhira. Dan huruf jar hatta itu tidak memajarurkan, melainkan, ya, suatu kata yang menjadi akhir dari suatu tujuan. Ya, atau mudahnya hatta hanya memajarurkan suatu kata yang menjadi akhir dari suatu tujuan. Awil muttasila bil akhiri, atau hanya memajarurkan suatu isim yang bersambung atau berhubungan dengan akhir dari suatu tujuan. Fal muttasilu bil akhiri, dan langsung diberikan contoh yang kedua, yaitu yang muttasil bil akhir, yang bersambung atau berhubungan dengan akhir suatu tujuan, kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini Al-Qadr, ya, Al-Qadr ayat 5. Ya, Al-Qadr ayat 5, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajri. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh, ya, keselamatan, kesejahteraan sampai terbit fajar. Ya, sampai terbit fajar. Maka kita lihat catatan kaki yang berkaitan dengan hal ini. Ya, salamun khobarun muqaddamun. Salamun tadi di i'rab sebagai khobar yang didahulukan. Hiya mubtada'un muakhkharun. Lafadz hiya adalah mubtada' yang diakhirkan. Kita kembali ke atas.
Maka di sini kita lihat yang dimajrurkan dengan hatta yaitu matla'i itu sesuatu yang berkaitan dengan akhir. Ya, terbitnya fajar. Ya, akhirnya itu kan fajar, tetapi di sini yang berhubungan dengan fajar itu adalah matla'il fajar tadi. Fa hatta harfu jarrin dan lafadz hatta itu maka lafadz hatta adalah huruf jar, matla'i ismun majrurun bi hatta. Lafadz matla'i adalah isim yang majrur dengan huruf jar hatta, al-fajri mudhafun ilaihi. Lafadz al-fajri adalah mudhaf ilaihi. Wal jarru wal majruru muta'alliqun bisalamun. Dan jar majrur hatta matla'i itu berkaitan dengan salamun. Wa mithalu jarrihal akhirah. Ya, tadi contoh yang memajrurkan sesuatu yang muttasil dengan akhir. Maka ini contoh dari hatta yang memajrurkan akhir itu sendiri. Jadi yang dimajrurkan dengan hatta adalah akhirnya. Nah, ini contoh yang sangat masyhur. Akaltus samakata hatta ra'siha. Ya, akaltus samakata hatta ra'siha. Saya telah makan ikan sampai kepalanya. Karena ini contoh yang sering digunakan setelah hatta itu bisa dibaca 3 cara. Marfu, mansub, dan majrur. Ya akaltus samakata hatta ra'suha. Ya maka pada saat itu hatta jadi huruf isti'naf. Kemudian ra'su itu adalah mubtada. Kemudian kalau dibaca mansub akaltus samakata hatta ra'saha itu hatta jadi huruf ataf. Ya berarti dia mengikuti as-sama kata, yang menjadi ra'saha. Nah, untuk yang marfu dan mansub, itu berarti apa? Kepalanya ikut dimakan. Ya, kepalanya ikut dimakan. Nah, kalau dibaca majrur, akaltus samakata hatta ra'siha, berarti hatta menjadi huruf jar, itu berakhir di kepala, ya, tindakan makannya. Berarti kepalanya tidak ikut dimakan. Nah, itu maksud dari akhir. Nah, kemudian ats-tsani jenis yang kedua ya atau ya jenis yang kedua dari hatta. Ya hatta tadi kan ada 2. Yang pertama memajrurkan isim sharih yang mufrad, yang kedua adalah jarratun li anil masdariyati wa madkhuliha. Nah, di sini isimnya bukan sharih tapi isim yang muawwal yang ditakwil. Ini memajrurkan an masdariyah dan jumlah yang masuk ke an masdariyah. Wa hadhihi takunu ghaiyatan. Dan pada saat seperti ini hatta itu juga bermakna ghaiyah yang menunjukkan tujuan atau akhir dari suatu tujuan. Kan naw'il awwali sebagaimana contoh dari jenis yang pertama tadi. Wa alamatuha dan tanda bahwa hatta itu memajrurkan an masdariyah dan jumlah yang masuk ke dalam an tersebut sihhatu wuqu'i ila an mauqi'aha, yaitu memungkinkannya diletakkannya ilaan dari tempatnya. Ya, berarti hatta itu bisa digantikan oleh ilaan. Ya, hatta itu bisa digantikan oleh ilaan. Maka pada saat itu berarti hatta itu yang memajrurkan an masdariyah dan isim yang masuk ke dalamnya atau jumlah yang masuk ke dalamnya. Min ghairi fasadin fil makna, ya tanpa ada kerusakan dari sisi makna. Nahwu contohnya utabi'ul muhadhira hatta tantahiya muhadharatuhu. Ya utabi'ul muhadhira hatta tantahiya muhadharatuhu. Saya memperhatikan penceramah tersebut ya sampai ceramahnya itu selesai. Ya, maka di sini hatta bisa diganti oleh ilaan. Ya utabi'ul muhadhira ila an tantahiya muhadharatuhu. Maknanya sama. Fa hatta harfu jarrin, maka hatta adalah huruf jar. Tantahiya fi'lun mudhari'un.
Dan lafadz tantahiyah adalah fi'il mudhari' mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da hatta. Yang fi'il mudhari'nya itu mansub karena an yang mutmar, yang tersembunyi. Dan hukum tersembunyinya itu wajib setelah hatta. Ya, kita tahu ini adalah pendapat bahwa hatta itu tidak bisa memansubkan fi'il secara langsung. Tetapi yang memansubkan adalah an yang tersembunyi. Wa an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin. Dan an dan jumlah yang masuk ke dalamnya itu dapat ditakwil menjadi masdar majrurun bi hatta, yang majrur dengan hatta. Kita lanjutkan. Wa takunu ta'liliyatan. Dan huruf jar hatta itu juga bisa bermakna ta'lil, yang menunjukkan sebab. Idza kana ma qablaha illatan lima ba'daha. Ya, idza kana ma qablaha illatan lima ba'daha. Nah, kapan hatta itu menjadi bermakna ta'lil, menunjukkan sebab? Jika lafadz sebelum hatta itu menjadi illah atau sebab bagi lafadz setelah hatta. Yang sebelum hatta menjadi illah dari yang setelah hatta. Nahwu contohnya, hadzib auladaka hatta tastafida minhum. Ya, hadzib auladaka hatta tastafida minhum. Didiklah anak-anakmu ya sehingga engkau mendapatkan manfaat dari anak-anakmu tersebut, dari mereka. Maka yang sebelum hatta apa? Hadzib auladaka, didiklah anak-anakmu. Nah, itu menjadi sebab dari yang setelahnya. Ya, kalau anak-anaknya terdidik, maka engkau akan mendapatkan manfaat dari anak-anakmu tersebut. Kemudian watakunu istitsnaiyatan. Dan hatta itu juga bisa bermakna istitsna, ya, pengecualian. Watakunu istitsnaiyatan, ya, bermakna pengecualian. Wa hadza qalilun, dan yang seperti ini itu sedikit. Wa hiya bima'na lakin, dan ketika hatta itu bermakna istitsnaiyah, itu bermakna lakin. Wa dzalika in lam yasluh ahadul ma'nayaini sabiqaini. Nah, kapan hatta itu bermakna istitsnaiyah? Itu ketika tidak memungkinkan ya salah satu dari dua makna yang telah berlalu. Ya, yaitu ta'lil yang sebelumnya dan yang sebelumnya lagi, yaitu intihaul ghayah. Kalau tidak memungkinkan dua itu, maka bisa bermakna istitsnaiyah, yang pengecualian. Nahwu contohnya, la yantafi'ul abu min auladihi hatta yurabbiyahum. Seorang ayah itu tidak akan mendapatkan manfaat dari anak-anaknya, ya, kecuali dia mendidiknya. Ya, jadi artinya apa? Bima'na illa an yurabbiyahum. La yantafi'ul abu min auladihi hatta yurabbiyahum, itu artinya la yantafi'ul abu min auladihi illa an yurabbiyahum. Ya, kecuali ayah tersebut mendidik anak-anaknya. Nah, kemudian kita masuk ke huruf jar yang ketiga, ats-tsalitsu al-lamu. Huruf jar yang ketiga adalah lam. Wa huwa harfu jarrin yakunu asliyan. Dan lam adalah huruf jar yang ya datang dalam bentuk huruf asli. Wa qad yakunu zaidan, walaupun terkadang dia datang dalam bentuk huruf jar zaid. Walahu ma'anin katsiratun. Dan huruf jar lam itu memiliki makna yang banyak. Minha di antaranya. Nah, di sini kita masuk ke ma'anil lami, makna-makna yang dimiliki oleh huruf jar lam. Al-awwalu makna dari huruf jar lam yang pertama adalah intihaul ghayati,
Ya, akhir dari suatu tujuan. Fatakunu mithla ila. Maka pada saat itu, lam itu bermakna seperti ila. Kama sayati insya'allahu. Sebagaimana akan datang penjelasannya insya'allahu. Wahadal makna qalilun. Dan makna yang seperti ini itu sedikit. Wa minhu qauluhu ta'ala. Dan yang seperti itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Ra'du ayat ke-2. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu yajri li ajalim musamma. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, masing-masing itu beredar ya sampai ya waktu yang ditentukan. Ya, li ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Berarti apa? Di situ seolah-olah dikatakan kullun yajri ila ajalin musamma. Ya, setiap masing-masing itu beredar sampai waktu yang ditentukan. Atsani, makna yang kedua dari huruf jar lam adalah al-milku, yaitu kepemilikan. Wa dzalika idza kana al-majruru ahlan lit-tamalluki. Dan itu dapat bermakna demikian, jika yang majrur dengan huruf jar lam itu pantas atau layak untuk dimiliki. Atau maaf. Wadzalika idza kana al-majruru ahlan lit-tamalluki, ya, tamalluk. Dan itu jika yang dimajrurkan dengan huruf jar lam itu pantas atau layak untuk memiliki, ya, memiliki, ya, bukan dimiliki tapi memiliki. Ya, jadi yang majrur dengan huruf jar lam itu pantas atau layak untuk memiliki. Wa ma qablahu ahlan li an yumlaka. Dan yang sebelum huruf jar lam itu pantas atau layak untuk dimiliki. Ya, jadi yang majrur itu pantas memiliki, yang sebelum huruf jar lam itu pantas untuk dimiliki. Wa hadza huwa aktsaru ma'aniha. Dan makna kepemilikan yang dimiliki oleh huruf jar lam itu merupakan yang paling banyak, ya, mayoritas dari makna-makna dari huruf jar tersebut, huruf lam. Nahwu contohnya, al-kitabu li Khalidin. Kitab tersebut milik Khalid. Ya, maka yang setelah huruf jar lam yaitu Khalid pantas memiliki. Dan al-kitabu yang sebelum huruf jar lam pantas untuk dimiliki. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-120. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard. Hanya milik Allah lah, ya, kerajaan langit dan bumi. Wal aslu, dan asalnya dari maknanya adalah mulkus samawati wal ardi lillahi. Kerajaan langit dan bumi itu milik Allah. Kemudian ats-tsalitsu, makna yang ketiga dari huruf jar lam itu adalah syibhul milki, yaitu sesuatu yang menyerupai kepemilikan. Apa itu maksudnya? Wa yu'abbaru anhu bil ikhtisasi. Dan ulama nahwu itu sering mengistilahkan lam yang seperti ini sebagai lam ikhtisas, ya, mengungkapkannya dengan lam ikhtisas. Lam ikhtisas itu adalah lam yang menyerupai kepemilikan. Wa huwa an yakuna madkhulul lami la yamliku. Nah, kapan lam itu dikatakan ikhtisas? Ketika isim yang kemasukan huruf jar lam itu la yamliku, tidak dapat memiliki. Contohnya apa? Nahwu al-babu lid-dari. Ya, al-babu lid-dari. Pintu tersebut itu adalah milik rumah tersebut. Artinya apa? Sebetulnya pintu itu bagian dari rumah tersebut. Tapi apakah rumah itu pantas memiliki? Tidak. Ya, rumah itu tidak bisa memiliki. Karena itu ini dikatakan sebagai
sesuatu yang menyerupai kepemilikan. Ar-rabi'u, makna yang keempat dari huruf jar lam itu adalah at-ta'diyatu ilal maf'uli bihi, yaitu menyampaikan kepada maf'ul bih. Fayakunu ma ba'daha fi hukmil maf'uli bihi ma'nan wa in kana majruran. Maka pada saat itu, isim yang datang setelah huruf jar lam itu menempati hukum maf'ul bih secara makna, walaupun secara lafadz dia itu majrur. Nahwu contohnya, ma ahabba talibal ilmi littiba'atil jayyidati minal kutubi. Ya, ma ahabba talibal ilmi littiba'atil jayyidati minal kutubi. Nah, ini uslub ta'ajub. Ya, betapa cintanya seorang penuntut ilmu kepada cetakan yang bagus dari sebuah kitab. Ya, atau betapa cintanya seorang penuntut ilmu pada buku yang memiliki cetakan yang bagus. Maka di sini, ya, karena yang menjadi maf'ul bih dari ahabba adalah talibal ilmi, namun karena mengikuti uslub ta'ajub, padahal secara makna yang disukai oleh penuntut ilmu ya cetakan yang bagus tadi. Ya, maka at-tiba'ati walaupun majrur secara lafadz, tetapi secara makna itu dia mansub sebagai maf'ul bih. Ya, secara makna itu maf'ul bih, begitu saja. Al-khamisu, makna yang kelima dari huruf jar lam, at-ta'lilu, menunjukkan ta'lil, ya, menunjukkan sebab. Idza kana ma ba'daha illatun lima qablaha. Atau idza kana ma ba'daha illatan lima qablaha. Itu jika yang setelah huruf jar lam itu menjadi illah lima qablaha, untuk menjadi sebab bagi yang sebelum huruf jar lam. Ya, berarti yang setelahnya, ya, isim yang majrur tadi dengan lam itu menjadi sebab bagi yang sebelum lam. Nahwu contohnya, talabul ilmi daruriyun li raf'il jahli. Ya, talabul ilmi daruriyun li raf'il jahli. Menuntut ilmu itu mutlak diperlukan untuk mengangkat kebodohan. Ya, menuntut ilmu itu mutlak diperlukan untuk mengangkat kebodohan. Maka di sini yang setelah lam, ya, raf'il jahli itu menjadi sebab. Ya. Sebab bagi apa? Sebab mengapa thalabul ilmi itu daruri. Kan yang sebelum lam itu daruri. Ya, mengapa thalabul ilmi itu daruri? Ya, mutlak diperlukan. Sebabnya adalah karena itu mengangkat kebodohan. Wa hadhil ma'anil khamsatu dzakaraha Ibnu Malikin rahimahullahu. Dan 5 makna tadi, ya, 5 makna yang disebutkan sebelumnya itu semuanya disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian kita masuk ke makna berikutnya, as-sadisu, berarti yang tidak disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, at-tauqidu li ma'nal jumlati bitamamiha, yaitu memberikan penekanan terhadap makna jumlah dengan menyempurnakannya. Watakunu zaidatan, pada saat itu huruf jar lam tersebut itu menjadi huruf jar zaidah, ya, tambahan. Watakthuru ziyadatuha bainal fi'li wa maf'ulihi, dan lam tambahan ini itu banyak ditemui pada atau di antara fi'il dan maf'ul bih. Ya, banyak munculnya lam tambahan yang bermakna taukid ini itu antara fi'il dan maf'ul bihi. Kaqauli syairi, sebagaimana ucapan seorang penyair, wa malakta ma bainal iraqi wa yathribin mulkan ajara li muslimin wa muahadi. Dan engkau telah menguasai, ya, seluruh
wilayah di antara Irak dan Madinah. Ya, Yathrib nama lain dari Madinah An-Nabawiyah atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Mulkan ajara li muslimin wa mu'ahadi, dengan penguasaan yang menjaga atau melindungi muslim dan juga mu'ahad, ya, kafir mu'ahad, kafir yang memiliki perjanjian. Maka kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Al-mamduhu, yang dipuji pada syair tersebut adalah Abdul Wahidi bin Sulaiman bin Abdul Maliki bin Marwan. Yang dipuji adalah Abdul Wahid bin Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Ya. Kemudian Yathribin, ya, Yathribin tadi adalah alismul qadimu lil Madinatin Nabawiyyati. Yaitu isim atau nama yang terdahulu dari Madinah kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ghayyarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadinya Yathrib kemudian diubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan, yaquluna Yathriba wa hiyal Madinatu. Ya, orang Arab dahulu mengatakan itu Yathrib dan itu sekarang adalah Madinah. Ya, maka sekarang dikatakan Madinah, kita sudah tahu maknanya adalah kota yang itu. Muttafaqun alaihi. Hadits ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim melalui perawi sahabat yang sama. Wa mu'ahadi bi dhammil mimi wa fathil ha'i ismu maf'ulin. Dan mu'ahad itu adalah dengan mendommahkan mim dan memfathahkan ha, itu isim maf'ul dari ahada yu'ahidu. Wa huwa ismun likulli man yadkhulu biladal muslimina bi ahdin min imamihim. Yaitu istilah bagi setiap orang yang masuk ke negeri-negeri kaum muslimin, ya, dengan perjanjian dari imam mereka. I'rabuhu, i'rab dari syair tadi, malakta fi'lun wa fa'ilun. Lafadz malakta adalah fi'il dan fa'il. Ma ismun mausulun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ma adalah isim mausul yang menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Baina dzarfu makanin mansubun. Baina adalah dzaraf makan yang mansub, muta'alliqun bimahdhufin, yang terkait dengan sesuatu yang dihapus. Silatul mausuli, dan kedudukannya sebagai silah mausul. Al-Iraqi mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Lafadz al-Iraqi kedudukannya mudhaf ilaih yang majrur dengan kasroh. Wa Yathribin ma'tufun 'alal majruri. Yathribin itu diatofkan kepada al-Iraqi tadi. Majrurun bil kasrati. Yathribin itu majrur dengan kasroh. Ya, majrurun bil kasrati dzahirati lil wazni. Ya, majrurnya dengan kasroh yang tampak karena wazan, ya, wazan dari syair. Wa kana haqquhu al-man'a minas sarfi. Yang padahal haknya Yathrib itu sebetulnya mamnu minas sarf, tetapi di sini dibaca munsharif, ya, dibaca kasroh, majrur dengan kasroh. Mengapa itu masuk mamnu minas sarf? Lil alamiyati wat ta'nitsil ma'nawi. Karena Yathrib itu alam, ya, nama, kemudian dia juga ta'nits secara makna. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-13. Ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idz qalat ta'ifatum minhum ya ahla yathriba la muqama lakum farji'u. Ya. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yathrib, tidak ada tempat bagi kalian,
Ya, maka kembalilah kalian. Ya, perhatikan ya ahla Yathriba. Ya, majrurnya dengan fathah karena dia mamnu minas sarf. Kemudian beliau melanjutkan mulkan maf'ulun mutlaqun mansubun. Ya, mulkan itu di-i'rab sebagai maf'ul mutlak yang mansub, ajara fi'lun madin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Ajara adalah fi'il madhi dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir ya'udu ala mulkin atau ya'udu ala mulkan, ya, yang kembali kepada lafadz mulkan sebelumnya. Wal jumlatu sifatun li mulkan. Ya, dan jumlah tersebut menjadi sifat bagi mulkan. Li muslimin maf'ulu ajara ala ziyadatil lami. Dan lafadz li muslimin itu maf'ul bagi fi'il ajara. Ya, dan menjadi majrur karena ditambahi huruf lam. Mansubun bi fathatin muqaddaratin, yang mansubnya dengan fathah yang ditakdirkan. Mana amin zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakati harfil jarri zaidi. Yang menghalangi tampaknya fathah tersebut itu adalah sudah sibuknya lafadz muslimin dengan harokat huruf jar tambahan lam. Wa mu'ahadi ma'tufun ala muslimin. Dan mu'ahad, lafadz mu'ahad itu diatofkan kepada muslimin. Bi'atibari lafdhihi majrurun bil kasroti. Yang memperhatikan atau dengan mempertimbangkan lafadznya yang majrur dengan kasroh. Kita kembali ke atas. Fazadal lama fi li muslimin li mujarradit tauqidi. Maka penyair tersebut menambahkan lam pada lafadz li muslimin. Yang itu tujuannya semata-mata untuk taukid, memberikan penekanan. Wa dzalika li annal fi'la ajara yata'adda bi nafsihi. Karena fi'il ajara itu sebetulnya tanpa huruf jar itu sudah muta'addi. Yang fi'ilnya itu sendiri itu sudah muta'addi. Wa qad taqaddama ala ma'mulihi. Dan juga fi'il tersebut itu mendahului ma'mulnya. Falaisa bihajatin ilal lami. Karena itu asalnya sebetulnya tidak memerlukan huruf jar lam. As-sabi'u, makna yang ketujuh dari huruf jar lam adalah taqwiyatul amilil ladzi dha'ufa 'anil amali. Yaitu menguatkan amil yang sudah melemah dari beramal. Ya, bi ahadi sababaini. Yang melemahkan dari beramal itu ada dua sebab. Ahaduhuma, sebab yang pertama, an yaqa'al amilu mutaakhiran, yaitu amil tersebut terletak diakhirkan. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf ayat ke-43. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in kuntum lirru'ya ta'burun. Ya. Ya, jika kalian dapat menakbirkan mimpi, ya, dapat memberikan takbir tentang mimpi. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat ke-154. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lilladzina hum lirabbihim yarhabun. Ya, dan ya sebelumnya kan warahmatun lilladzina hum lirabbihim yarhabun. Dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Maka asalnya wal aslu yang ayat Yusuf adalah in kuntum ta'burunar ru'ya. Ya, in kuntum ta'burunar ru'ya. Jika kalian dapat menakbirkan mimpi, maka ar-ru'ya itu sebetulnya maf'ul dari ta'buruna. Tetapi di dalam ayat didatangkan dengan lam. Demikian juga lilladzina hum yarhabuna rabbahum. Ya, untuk orang-orang yang takut kepada Rabb mereka.
Dan robbahum asalnya adalah maf'ul dari yarhabuna. Tetapi di dalam ayat itu didatangkan dengan huruf jar lam. Kemudian kita lanjutkan. Wathanihima, dan sebab yang kedua yang melemahkan amil dari beramal adalah an yakunal amilu far'an fil amali, yaitu ketika amilnya itu merupakan turunan atau cabang dalam beramal. Ya, kapan itu? Imma likaunihi masdaron. Ya, misalnya karena keadaannya, kedudukannya sebagai masdar. Ya, asalnya kan yang beramal itu fi'il, tetapi masdar juga bisa beramal. Nah, di sini far'an fil amali. Nahwu contohnya, sa'ani dorbu aliyin li Khalidin. Sa'ani dorbu aliyin li Khalidin. Yang membuatku sedih, ya, tindakan Ali memukul Khalid. Maka di sini dorbu itu beramal. Ya, aliyin itu mudhof ilaih, tapi maknanya adalah fa'il. Nah, kemudian yang dipukul siapa? Khalid. Ya, maka di sini bisa didatangkan huruf jar lam. Kemudian awisma fa'ilin, atau bisa juga ketika amilnya berupa isim fa'il. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-91. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, musaddiqal lima ma'ahum. Ya, musaddiqal lima ma'ahum. Yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Au sighata mubalaghatin. Atau yang ketika yang beramal itu berbentuk sighah mubalaghah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dalam surat Hud ayat ke-107. Fa'alul lima yurid. Ya, fa'alul lima yurid. Yaitu maha melaksanakan apa yang dia kehendaki, ya, apa yang Allah kehendaki. Maka di sini, ya tadi musaddiqon itu adalah isim fa'il. Kemudian fa'alun itu adalah sighah mubalaghah. Maka di sini semua maf'ul bihnya didatangkan dengan huruf jar lam. Ya, wa qad ijtama'as sababani fi qoulihi ta'ala, dan dua sebab tadi itu terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Anbiya ayat ke-78, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kunna li hukmihim syahidin, dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka. Ya, maka di sini terkumpul dua sebab. Sebab yang pertama itu karena amilnya diakhirkan. Amilnya yang mana? Syahidin. Ya, syahidin, kemudian makmulnya li hukmihim. Nah, kemudian sebab yang kedua, syahidin itu dalam beramal itu lemah. Karena apa? Dia berbentuk isim fa'il. Kita lanjutkan, ar-rabi'u, huruf jar yang keempat itu adalah ila. Ya, huruf jar ila. Wa huwa harfu jarrin asliyun, dan ila adalah huruf jar yang asli. Wa min asyhari ma'aniha, dan di antara maknanya yang paling masyhur adalah intihaul ghayati, yaitu berakhirnya suatu tujuan. Ya, ini ma'ani ila, makna-makna yang dimiliki oleh ila. Makaniyatan au zamaniyatan, di mana berakhirnya suatu tujuan tersebut bisa jadi tujuan yang secara tempat, atau bisa juga tujuan secara waktu. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, yaitu dari Masjidil Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa,
Ini berarti tujuannya adalah tujuan makaniyah, tempat. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-187. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Ya, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Nah, kemudian ya sempurnakanlah kalian ya puasa itu sampai datangnya malam. Nah, di sini ghayahnya, tujuannya itu adalah berupa zamaniyah, berupa waktu. Kemudian wal muradu bintihail ghayati, dan yang dimaksud dengan intihaul ghayah adalah annal ma'na qablaha yanqati'u wa yantahi biwusulihi ilal majruri ba'daha. Yang dimaksud intihaul ghayah adalah makna sebelumnya itu terputus dan terhenti karena sudah sampai kepada ya suatu tempat atau waktu yang ditunjukkan yang dia itu majrur dengan huruf jar ila. Ya, atau majrur yang datang setelah ila. Ya, contohnya tadi, akaltus sama kata hatta ra'siha. Ya. Saya makan ikan sampai kepalanya, maka makan saya itu berhenti ketika sampai kepala. Ya, jadi kepalanya tidak saya makan. Kemudian kita masuk ke huruf jar yang kelima, al-khamisu. Ya, huruf jar yang kelima adalah al-ba'u. Ya, ma'ani al-ba'i. Makna-makna dari huruf jar ba. Nah, al-ba'u, huruf jar ba adalah wa huwa harfu jarrin yaqa'u asliyan wa zaidan. Dia adalah huruf jar yang dapat terletak sebagai huruf jar asli dan juga huruf jar tambahan. Walahu ma'anin katsiratun. Dan huruf jar ba itu memiliki makna yang banyak. Minha, di antara makna-maknanya adalah al-awwalu, makna yang pertama, antakuna bima'na badalun, yaitu ketika ba tersebut bermakna badal. Bihaitsu yasihhu wuqu'u hadhil kalimati mawqi'aha duna an yataghayyarul ma'na. Ya, di mana memungkinkan kata tersebut, yaitu kata badal, itu menempati kedudukan dari ba, ya huruf jar ba, tanpa mengubah makna. Wal aktsaru dukhuluha 'ala syai'il matruki. Dan kebanyakan huruf jar ba tersebut yang bermakna badal itu masuknya itu kepada sesuatu yang ditinggalkan. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Saba ayat ke-16, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa battalnahum bi jannatayhim jannataini dzawatai ukulin khamt. Ya, jadi wa battalnahum bi jannatayhim jannatai wa battalnahum bi jannatayhim jannataini dzawatai ukulin khamtin. Ya. Maka kami ganti ya kedua kebun mereka dengan kedua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit. Nah, berarti dua kebun yang awal digantikan dengan kedua kebun yang berkebun pahit. Nah, kita lihat jannataihim yang pertama yang majrur dengan ba itu yang ditinggalkan, yang digantikan. Ya, itu maksud dengan ala syai'il matruki tadi. Bahwa yang dengan huruf jar ba itu yang ditinggalkan, digantikan. Kemudian penggantinya apa? Jannataini. Ya, dua kebun. Yang dawatai ukulin khamtin. Yang memiliki ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian kita lanjutkan.
Wa kaqauli ahadis sahabati radhiyallahu anhum. Dan sebagaimana ucapan dari salah seorang sahabat radhiyallahu anhum, wa huwa Amr bin Taghlib. Dan sahabat tersebut adalah Amr bin Taghlib. Beliau mengatakan, fa wallahi ma uhibbu anna li bi kalimati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam humran na'ami. Ya, atau ada juga yang membaca humran ni'ami. Ya, maka demi Allah saya tidak suka, ya di sini menggantikan, ya berarti anna li badala kalimati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam humran ni'ami, ai badalaha. Maka demi Allah saya tidak suka ya menukarkan ya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai aku dengan sekumpulan unta merah. Ya berarti apa? Unta merahnya diberikan, ya kemudian unta merahnya yang ditinggalkan di sini. Ya beliau lebih kalau misalnya ada orang yang memberikan unta merah untuk ditukarkan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti yang ditinggalkan adalah bi kalimati, ya ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beliau, itu beliau tidak mau. Ya, maka di situ adalah yang ditinggalkan tadi, matruk tadi. Yang mudahnya beliau tidak mau ya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beliau itu ditukar dengan sekumpulan unta merah. Ya ai badalaha. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahul Bukhari, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Unzur, ini dapat dilihat di Fathul Bari. Ya, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, buah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, rahimahullahu ta'ala. Ya, Akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ya, dapat dilihat di Fathul Bari, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah, jilid kedua, Safhata 30 wa 400, halaman 403. Kita kembali ke atas. Nah, kemudian ats-tsani, makna yang kedua dari huruf jar ba adalah adz-dzarfiyatu, bermakna dzaraf. Wa alamatuha an yahsuna wuqu'u kalimati fi mauqi'aha. Dan tanda bahwa ba itu bermakna dzaraf itu ketika memungkinkannya diletakkan kata fi menggantikan huruf jar ba. Ya, berarti ketika ba itu bisa diganti fi, itu bermakna dzaraf. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-123. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad nasarakumullahu bi Badr. Ya, dan sungguh Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar. Nah, perhatikan bi Badr, itu ba bisa digantikan dengan fi, ya secara makna, bukan dari ayat ya. Secara makna itu walaqad nasarakumullahu fi Badrin, itu artinya sama. Berarti ba di sini bermakna dzarfiyah. Wa hadza mitsaludz dzarfil makani, dan ini adalah contoh yang berupa dzaraf makan, menunjukkan tempat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat ke-34, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, najjaynahum bisahar. Ya, mereka kami selamatkan sebelum fajar menyingsing. Ya. Maka ini secara makna sama dengan najjaynahum fi saharin. Ya, kami telah menyelamatkan mereka pada waktu sahur sebelum fajar. Wa hadza mitsaludz dzarfiz zamani, dan ini adalah contoh bagi dzaraf yang zaman. Wa kaqaulihi ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-18, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur, ya sebelum fajar, mereka selalu memohonkan atau memohon ampun. Maka sama di sini, secara makna, wafil ashari hum yastaghfiruna. Yang berarti ba di sini itu bermakna dzarfi dan ini juga zaman. Kita lanjutkan. Ats-tsalitsu, makna yang ketiga dari huruf jar ba itu adalah as-sababiyatu, yaitu fa yang bermakna sababiyah. Bi an yakuna ma ba'daha sababan lima qablaha. Yaitu ketika apa yang datang setelah ba, ya berarti isim yang majrur, itu menjadi sababan lima qablaha, menjadi sebab bagi yang sebelum huruf jar ba. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-54. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innakum dzalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl. Ya, yaitu sesungguhnya kalian telah menganiaya diri kalian sendiri dan kalian telah menjadikan anak lembu ya, sebagai sesembahan kalian. Maka di sini yang setelah ba, yaitu ittikhadhikumul ijla, ya, ittikhadhikumul ijla, menjadikan anak lembu sebagai sesembahan, itu menjadi sebab dari apa? Yang sebelumnya, yaitu dzalamtum anfusakum. Kalian telah menzolimi, menganiaya diri kalian sendiri. Sebabnya apa? Karena kalian menjadikan anak lembu sebagai sesembahan. Ar-rabi'u, makna yang keempat dari huruf jar ba adalah al-isti'anatu, yaitu sebagai sarana memohon pertolongan. Wa dzalika bi an yakuna ma ba'daha huwal alatu li husulil ma'na alladhi qablaha. Yaitu ketika yang setelah ba, ya, setelah ba itu menjadi perangkat untuk memperoleh makna yang sebelumnya. Ya, jadi kalau yang setelah ba itu adalah perangkat untuk memperoleh makna yang sebelumnya, itu ba-nya ba isti'anah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat ke-38. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala ta'iri yatiru bijanahihi. Ya, dan ya tidaklah burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Jadi janahaihi, kedua sayap, itu merupakan perangkat yang diperlukan untuk memperoleh makna yang sebelumnya, yaitu yatiru, terbang. Ya, kan terbang bagi burung itu memerlukan bantuan kedua sayapnya. Wa minhu fi asyharil wajhaini, dan di antara contoh dari ba isti'anah itu adalah ayat yang berikut ini, yang mengikuti salah satu dari dua cara mengi'rab yang paling masyhur. Berarti di sini kan ini Al-Fatihah ayat pertama ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, ba di sini itu ada dua kemungkinan i'rab. Yang paling masyhur itu adalah isti'anah. Ya, isti'anah. Karena di sini ada takdirnya, ya, aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya membaca ya dengan memohon pertolongan ya dari nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, maka di sini kalau maknanya seperti itu berarti itu ba-nya itu ba isti'anah. Nah, di sini dijelaskan li'annal fi'la la yata'atta 'alal wajhil akmali illa bil basmalati.
Karena perbuatan apapun itu tidak mungkin menghasilkan ya sisi yang sempurna melainkan dengan basmalah. Ya karena bismillahirrahmanirrahim itu sebelumnya itu pasti ada fiil yang ditakdirkan. Aqra'u bisa, ya af'alu mengerjakan bisa dan lain sebagainya. Dan perbuatan apapun tidak akan mendatangkan sisi yang sempurna melainkan dengan membaca basmalah. Nah, itu cara mengi'rab ba yang pertama. Nah, kita lihat catatan kaki. Wal wajhu tsani, dan cara mengi'rab yang kedua dari bismillahirrahmanirrahim adalah annal ba'a lil musahabati. Ba di situ adalah ba musahabah yang menunjukkan menyertai perbuatan. Ya bukan isti'anah tapi musahabah. Ya unzur ini dapat dilihat di Tafsir al-Alusi, Tafsir al-Alusi, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata sab'in wa arba'ina, pada halaman 47. Maka kita kembali ke atas. Al-khamisu, makna yang kelima dari huruf jar ba itu adalah at-ta'diyatu. Yaitu bermakna ta'diyah, menyampaikan atau memuta'addikan. Wa hiyallati yusta'anu biha ghaliban fi ta'diyatil fi'li ila maf'ulihi. Yang biasanya ya dengan bantuan huruf jar ba tersebut ya biasanya itu digunakan untuk memuta'addikan fi'il atau menyampaikan fi'il pada maf'ulnya. Kama tu'addihi hamzatul naqli. Ya, kama tu'addihi hamzatul naqli. Sebagaimana suatu fi'il itu dapat dimuta'addikan dengan hamzah an-naql. Ya, karena misalnya ada suatu fi'il, katakanlah fa'ala. Yaitu fi'il, ada fi'il yang mengikuti wazan fa'ala, itu fi'il lazim. Maka bisa dimuta'addikan dengan hamzah naql mengikuti wazan af'ala. Ya, af'ala yang tadinya fi'ilnya lazim bisa menjadi muta'addi. Itu maksud dari hamzah naql. Wa aktsaru ma tu'addi al-fi'lal lazima. Dan biasanya huruf jar ba itu memuta'addikan fi'il lazim. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-20. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau sya'allahu ladzahaba bisam'ihim." Ya, dan jika Allah menghendaki, niscaya ya pendengaran mereka itu akan lenyap. Ya, maksudnya apa? Lihat, dhahaba bisam'ihim. Dhahaba itu fi'il lazim. Tetapi di sini didatangkan maf'ul yaitu sam'ihim. Maka itu sama saja dengan ai adhaba sam'ahum. Ya, menghilangkan, melenyapkan pendengaran mereka. Ya, seolah-olah ada hamzah naql di situ, mengikuti wazan af'ala. Wa qad ta'ti ma'al fi'lil muta'addi, dan terkadang ba tersebut walaupun biasanya datang bersama fi'il lazim tapi terkadang datang juga dengan fi'il muta'addi. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-251. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd." Ya, dan seandainya Allah tidak menolak keganasan ya, dari sebagian manusia dengan sebagian yang lain. Ya, maka falba'u fi bi ba'din muta'alliqatun bil masdari. Maka ba yang ada pada bi ba'din itu terkait dengan masdar. Masdar apa? Daf'u. Ya, daf'ullahi. Ya, wahiyya li ta'diyatil masdari ila maf'ulihi tsani. Dan ba tersebut itu untuk memuta'addikan masdar menuju maf'ulnya yang kedua. Ya, karena kita tahu masdar daf'un atau daf'an itu dari fi'il dafa'a.
Dan dafa'a itu sudah muta'addi, tetapi muta'addinya kepada satu maf'ul saja. Yang kepada satu maf'ul saja. Nah, kemudian dengan bantuan huruf ba itu dimuta'addikan ke maf'ul yang kedua. Nah, di sini dijelaskan li'anna daf'u ya atau dafa'a atau daf'u saja ya ta'adda li wahidin. Dia asalnya muta'addinya kepada satu maf'ul saja. Thumma uddiya ila thanin. Kemudian dimuta'addikan, ya uddiya dimuta'addikan ke maf'ul yang kedua bil ba'i dengan bantuan huruf jar ba. Nah, itu maksudnya. Kemudian berikutnya as-sadisu, huruf jar yang keenam itu adalah al-iwadu. Ya, yang bermakna iwad. Apa itu iwad? Wa hiya dakhilatu 'alal a'wadi, ya wa hiya dakhilatu 'alal a'wadi wal athmani. Yaitu yang ba yang masuk ke a'wad, yang bermakna imbalan. Ya, imbalan atau athman, harga. Hissan au ma'nan, ya baik imbalan atau harganya itu berupa harga yang nyata, yang konkret, atau secara maknawi saja. Nahwu contohnya, ishtaraitul kitaba bi asyratin. Saya telah membeli kitab tersebut dengan harga 10. Ya, maka di sini bi asyratin, ya asyratin di situ adalah athman, ya, harga. Ya, thaman, harga. Ya, maka di sini kita dapat mengetahui bahwa ba di sini adalah ba iwad. Dan ini harga yang hissi, ya, harga yang konkret nyata. Kemudian beliau melanjutkan memberikan contoh yang lain, wa qabaltu ihsanahu bisyukri wad du'ai. Dan saya telah membalas kebaikannya dengan rasa terima kasih dan doa. Ya, maka asyukur dan doa ini menjadi awad, yang menjadi imbalan. Tapi imbalannya berupa maknawi, yaitu rasa terima kasih dan doa, karena tidak ada wujudnya. Wa tusamma ba'al muqabalati. Ya, ba' iwad itu juga disebut sebagai ba' muqabalah, sebagai imbalan. Wal iwadu ghairul badali. Ya, dan yang namanya iwad itu berbeda dengan badal. Apa beda antara iwad dan badal? Fa innal iwada daf'u syai'in fi muqabalati akhara. Karena yang namanya iwad itu memberikan sesuatu, untuk membalas orang lain. Ya, jadi menjadi imbalan atau balasan. Ammal badalu fahuwa ikhtiyaru ahadis syai'aini. Ammal badalu fahuwa ikhtiyaru ahadis syai'aini. Ya, adapun yang namanya badal, itu merupakan pilihan dari salah satu dari kedua pihak. Ya, misalnya ada kedua pihak yang berinteraksi, kemudian salah satunya memilih. Ya. Kemudian wa tafdiluhu. Ya, dan ini merupakan kemurahan hatinya alal akhari, kepada pihak yang lain. Jadi salah satunya itu punya pilihan untuk memberi dan juga ya dalam keadaan murah hati. Min ghairi muqabalatin bainal janibaini. Ya, dan ini bukan merupakan bentuk imbalan ya di antara kedua belah pihak. Yaitu bedanya iwad dan badal. Kalau badal itu karena pilihan dan kemurahan hati. Wa min amthilatiha qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat ke-111. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-111, sesungguhnya Allah telah ya membeli dari orang-orang yang beriman, ya, yaitu diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka.
Ya, berarti ini adalah memberikan imbalan ya dengan membeli diri dan harta mereka kemudian diberikan imbalan surga. Ya. Kemudian as-sabi'u makna yang ke-7 dari huruf jar ba itu adalah al-ilsaqu, yaitu ilsaq. Nah, ilsaq itu ya menempel atau pelekatan seperti itu. Wa hadzal ma'na huwa aslu ma'aniha. Dan makna ilsaq ini itu sebetulnya asal dari makna yang dikandung oleh huruf jar ba. Wa huwa mutlaqut ta'alluqi. Dan maknanya itu adalah ya keterhubungan semata. Ya, keterhubungan, melekat, menempel seperti itu. Wa huwa nau'ani, dan ilsaq, pelekatan, penempelan itu ada 2 macam. Al-awwalu, yang pertama, ilsaqun hissiyun au haqiqiyun, yaitu pelekatan yang bersifat hissi, ya konkret nyata, atau hakiki. Idza kana mufdiyan ilal majruri nafsihi. Nah, kapan dikatakan ilsaq hissi atau hakiki? Ketika ya penempelan itu sampai atau mencapai pada isim yang majrur itu sendiri. Ya, jadi betul-betul menempel dengan isim yang majrur dengan huruf ba tersebut. Nahwu contohnya amsaktu bil lissi. Ya, amsaktu bil lissi. Saya telah menangkap pencuri tersebut. Nah, bil lissi, yang menangkap pencuri. Nah, itu apa? Idza qabatta ala syai'in min jismihi. Engkau dikatakan menangkap pencuri jika engkau memang menangkap dan menggenggam atau memegang salah satu anggota badannya. Jadi betul-betul memegang, namanya menangkap ya memegang salah satu anggota badannya. Au alama bihasabihi, atau maaf, au alama ya, atau au alama yahbisuhu min yadin au thawbin wa nahwihi. Atau engkau menggenggam atau memegang sesuatu yang melingkupi atau menempel badannya. Ya, baik berupa tangan, ya tangan kan menempel pada badan. Au thawbin, ya atau baju kan melingkupi badan. Wa nahwihi, dan yang sejenis dengannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wamsahu bi ru'usikum. Ya, wamsahu bi ru'usikum. Dan ya, sapulah kepala kalian. Ini ayat yang masyhur yang menjelaskan mengenai wudu. Maka yang namanya menyapu ya betul-betul di atas kepala, memegang kepala. Ini yang dimaksud dengan ilsaq yang hissi. Fal ba'u lil ilsaqi, maka ba yang ada pada ayat tersebut itu adalah ba ilsaq. Mengapa? Li'annal masiha yulsiqu yadahu bil mamsuhi. Ya, li'annal masiha yulsiqu yadahu bil mamsuhi. Karena orang yang menyapu, ya menyapu kepala, itu menyentuhkan tangannya dengan yang disapu, yaitu kepalanya tadi. Wa qauluhu subhanahu fit tayammumi. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan tayammum dalam surat An-Nisa ayat ke-43. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, famsahu biwujuhikum. Ya, famsahu biwujuhikum. Maka sapulah ya wajah kalian. Itu pun juga sama. Orang yang menyapu itu betul-betul melewatkan tangannya itu ke wajah. Betul-betul menyentuh. Ya, ini juga mithluhu. Itu mithlahu. Ya, sejenis dengan hal tersebut. Itu ilsaq yang hissi. Ya, sentuhan atau penempelan yang secara his. Secara konkret nyata.
Atsani yang kedua, ilsaqun ma'nawiyun au majaziyun, yaitu penempelan atau pelekatan yang secara maknawi atau majazi. Itu kapan? Idza kana mufdiyan ila ma yaqrubu minal majruri. Yaitu bentuk penempelan tersebut itu mufdiyan, ya sampai atau mencapai ke sesuatu yang dekat. Ya, dekat dengan isim majrurnya. Jadi bukan ke isim majrurnya langsung, tetapi dekat dengan isim majrurnya. Contohnya apa? Nahwu tuftu bil ka'bati. Saya telah bertawaf di Ka'bah. Yang namanya bertawaf itu ya tidak selalu menempel dengan Ka'bah. Ya, bahkan mayoritas orang tawaf itu jauh dari Ka'bah. Ya, tetapi dekat. Kira-kira seperti itu. Kemudian, ats-tsaminu, makna yang ke-8 dari huruf jar ba, itu adalah bimakna ma'a. Yang memiliki makna ma'a. Wahia ba'ul musahabati. Pada saat itu disebut ba' musahabah. Ya, penyertaan, bersama-sama. Ya, nahwu contohnya, bi'tuka al-manzila bi'athathihi. Saya telah menjual kepadamu rumah tersebut ya, bersama dengan perabotannya. Ya, maka yang dijual itu rumah bersama dengan perabotannya, seolah-olah bi'tukal manzila ma'a athathihi. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat ke-48. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qila ya nuhuh bit bisalamin minna. Ya, difirmankan kepada Nuh, wahai Nuh, ya turunlah dengan selamat dan ya sejahtera. Ya, yang penuh keberkatan dari kami, minna wa barakatin alaika, dan seterusnya. Ya. Maka apa? Ai ma'a salamin. Ya, ihbit bisalamin maksudnya adalah ihbit ma'a salamin. Ya, dengan selamat sejahtera. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat ke-61. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Dan apabila orang-orang tersebut, yaitu Yahudi atau munafik, datang kepada kalian, mereka mengatakan kami telah beriman. Padahal mereka telah datang kepada kalian dengan kekufurannya, kekafirannya. Dan mereka pergi dari kalian dengan kekafirannya pula. Ya. Maka ai maksudnya wa qad dakhalu ma'al kufri wa hum qad kharaju ma'ahu. Dan sungguh mereka mendatangi kalian ya dengan kekufurannya, dan sungguh meninggalkan kalian dengan kekufurannya juga. Idh la yuradu annahum dakhalu yahmiluna syai'an. Ya, maka di sini ya sedangkan tidak dimaksudkan dalam ayat tersebut bahwa mereka mendatangi kalian dengan memikul sesuatu. Wa kharaju yahmilunahu, dan juga keluar memikul sesuatu juga. Ya. Wa innama yuridu annahum dakhalu kafirina wa kharaju kafirina. Sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini hanyalah bahwa mereka mendatangi kalian dalam keadaan kafir dan keluar atau meninggalkan kalian dalam keadaan kafir. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat ke-98. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasabbih bihamdi rabbik. Ya, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Ya. Maksudnya apa? Ai musahiban hamda rabbika. Ya, yaitu beserta memuji Rabb kalian. Ya, jadi fasabbih musahiban hamda rabbika.
Ya, bertasbihlah ya dengan bertasbih ya bersamaan dengan itu memuji Rabbmu. Kemudian atas yang makna yang ke-9 dari huruf jar ba itu adalah bimakna min. Ya, maknanya adalah min. Fatufidut tab'id. Ya, maka membawa makna tab'id. Ya, tab'id berarti bermakna dari atau sebagian, ya seperti min. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan ayat ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainai yashrabu biha ibadullah." Ya, yaitu mata air dalam surga yang darinya hamba-hamba Allah minum. Ya, dari. Ya, berarti biha itu maksudnya minha. Ya, ai minha, maksudnya minha. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wamsahu biru'usikum." Dan sapulah oleh kalian, ya kepala kalian. Ai bi ba'di ru'usikum. Maksudnya adalah ya sebagian dari kepala kalian, karena pada saat menyapu kepala itu tidak seluruh kepala disapu. Ya, hanya yang bagian yang disifati oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya dari bagian depan kemudian ke belakang. Bukan berarti seluruh kepala. Nah, ini berarti ba-nya bermakna tab'id, sebagian. Wal adharu ma taqaddama min annaha lil ilsaqi. Ya, tetapi yang lebih tampak, lebih jelas bahwa ba yang ada pada ayat ini itu bukan ba tab'id, tetapi ba ilsaq, ya sebagaimana yang sudah dijelaskan mengenai penjelasan ilsaq tadi. Walaisat lit tab'idi. Ya, dan ba tersebut bukan bermakna tab'id, ya bukan bermakna sebagian. Qala Ibnu Jinniin, ya berkata Ibnu Jinni rahimahullahu taala, ahlul lughati la ya'rifuna hadzal ma'na. Ya, para ulama bahasa itu tidak ada yang mengatakan ba di sini, atau tidak ada yang mengetahui ya ba di sini itu adalah ba yang bermakna tab'id. Ya, ba-nya itu ya ba ilsaq, yang menunjukkan menyapu kepala. Bal yuriduhu al-fuqaha'u. Ya, akan tetapi ba yang tab'id ini itu disebutkan oleh para ulama fikih. Ya, berarti yang mendatangkan istilah ini adalah ulama fiqih. Kita lihat catatan kaki. Ya, unzur ini dapat dilihat di At-Tibyanu lil Uqbari. Ya, Tibyan buah karya Al-Uqbari, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, safhata fanin wa ishrina wa arba'imi'atin, halaman 422. Kemudian Hasyiatus Sabbani, ya Hasyiatus As-Sabban, Al-Mujallad al-Awwal, Al-Mujallad al-Thaniya, jilid kedua, Safhata ihda wa ishrina wa mi'ataini, halaman 221. Wa dirasatun li uslubil Qur'anil Karimi, ya dan pada dirasat li uslubil Qur'anil Karim, Al-Mujallad al-Awwala, atau ini biasanya Al-Juz al-Awwala, jilid pertama, kemudian Al-Qismah Tsaniyah, bagian yang kedua, Safhata sab'in wa ishrina, halaman 27. Kita kembali ke atas. Ya. Tadi ini, ya. Kemudian al-ashiru yang ke-10, makna yang ke-10 dari makna ba adalah bima'na'an. Yang memiliki maknaan. Fatufidul mujawazata, maka membawa faedah atau makna mujawazah, melampaui. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'arij ayat yang pertama, sa'ala sa'ilum bi'adzabiw waqi'. Ya, seorang yang bertanya telah ya meminta keterangan mengenai kedatangan azab yang akan menimpa. Ya. Maka di sini
Ai an adzabin waqi'in. Ya, maksudnya sa'ala sa'ilun an adzabin waqi'in. Ya, bermakna an di situ. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat ke-12, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ya, cahaya mereka bersinar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Ya, maka di sini bi di situ itu maksudnya ai an aymanihim. Ya, di sebelah kanan mereka, melampaui sebelah kanan mereka. Ya, karena an itu makna asalnya adalah mujawazah, melampaui. Nah, kemudian ya ini adalah 10 makna dari ba. As-sadisu, huruf jar yang ke-6 adalah fi. Ya, fi. Wa asyharu ma'aniha, dan makna yang paling masyhur dari huruf jar fi adalah adz-dzarfiyatu. Ya, mengenai tentang dzarfiyah, dzaraf. Hissiyatan, ya baik itu berupa dzaraf yang hissi, yang konkret, yang nyata. Nahwu contohnya at-tullabu fil fasli. Pelajar-pelajar tersebut sedang berada di dalam kelas. Itu betul-betul berada di kelas secara hissi, ya, secara konkret nyata. Wa kaqaulihi ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat ke-45, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga, ya, dalam taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Ya, maka itu juga secara hissi, secara nyata bahwa orang-orang yang bertakwa itu ada di dalam surga-surga Allah dan di dalam mata air. Wa ma'nawiyatan, dan dzarfiyah itu selain hissi yang nyata bisa juga secara maknawi. Nahwu contohnya al-izzu fi ta'atillahi. Ya, kemuliaan itu ada di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ketaatan kepada Allah itu bukan sesuatu yang bisa diraba oleh panca indera. Ya, maka dikatakan maknawi. Wa kaqaulihi ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-179, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakum fil qisasi hayah. Ya. Dan dalam qisas itu ada kehidupan. Ya, di dalam qisas itu ada kehidupan. Nah, ini penjelasannya panjang mengenai ayat ini, namun di sini itu maknanya itu adalah fi di sini itu adalah dzaraf yang maknawi. Wa ta'ti lisababiyati. Ya, dan fi itu juga datang dalam bentuk atau makna sababiyah, menunjukkan sebab. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-178. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Ya, ini menunjukkan bahwa di sini fi di sini itu menunjukkan sebab. Ya, sebab bagi dilaksanakannya qisas, yaitu orang-orang yang terbunuh tadi. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga contoh ini ada pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu udzibatim ra'atun fi hirratin. Ya, seorang wanita disiksa, ya, fi di sini maksudnya karena, disebabkan, hirratin, ya, kucing. Ya, yang habasatha hatta matat ju'an, ya, yang dikurung
sampai kucing tersebut mati kelaparan. Nah, berarti mengurung kucing sampai dia mati kelaparan itu menjadi sebab wanita tersebut diazab. Ya, catatan kaki ini muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari perawi sahabat yang sama. Wa ila hadhil ahrufil khamsati asyara biqaulihi. Ya, dan kepada 5 huruf ini itu Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkan dengan ucapan beliau lilintiha hatta walamun wa ila akhirih. Ai maksudnya anna hatta wallama wa ila tadullu ala intiha'il ghayati. Bahwa huruf jar hatta, lam dan ila itu menunjukkan akan intiha'ul ghayah. Ya, akhir dari suatu tujuan. Wa min wal ba'u yashtarikani fi ma'nan wahidin. Dan min dan ba itu sama-sama memiliki makna yang sama. Yaitu apa? Wa huwal badalu. Yaitu maknanya badal. Tsumma dzakara annal lama tufidu ma'nal milki. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa huruf jar lam itu membawa makna kepemilikan. Wa shibhihi, dan yang serupa dengan kepemilikan. Wa ta'ti lit-ta'diyati wa ta'lili. Dan huruf jar lam juga datang untuk bermakna ta'diyah, yang muta'addikan, dan ta'lil menunjukkan illah. Wa ma'na wa ta'lilun kufi, ya, dan makna dari ucapan Ibnu Malik wa ta'lilun kufi bidammil qafi, ya, dengan mendommahkan qaf, nusiba wa urifa, ya, dihubungkan dan diketahui. Tsumma dzakara annal lama ta'ti zaidatan. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan bahwa huruf jar lam itu datang dalam keadaan zaidah, tambahan. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan wadz-dzarfiyyah tastabin bi bawafi. Ya, ai maksudnya ij'alidz dzarfiyyata wadhihatan bil ba'i. Jadikanlah dzarfiyah itu menjadi jelas dengan huruf jar ba. Li'annaha min ma'aniha wa ma'ani fi. Karena dzarfiyah itu termasuk makna-makna dari ba dan juga makna yang dimiliki oleh huruf jar fi. Kemudian wa qad yubayyinani sababa. Ya, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa qad yubayyinani sababa. Nah, maksudnya adalah ai yashtarikani fi ma'na sababiyyati. Ya, bahwa huruf jar ba dan fi itu sama-sama memiliki makna sababiyah. Wal alifu lil itlaqi, dan alif yang ada pada sababa itu itlaq, ya, untuk menyamakan bait atau rima dari syair. Tsumma saroda ma'aniyal ba'i. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu persatu makna-makna dari yang dimiliki oleh huruf jar ba. Wahia al-isti'anatu, yaitu isti'anah, ya, memohon pertolongan. Wa ta'diyatu, kemudian memuta'addikan. Kemudian at-ta'widhu, ya, iwat, memberikan imbalan. Wal ilsaqu, ya, kemudian ilsaq, menempel atau menyentuh. Wa bima'na ma'a, ya, dan juga memiliki makna ma'a, ailil musahabati, yaitu ba yang bermakna musahabah. Wa bima'na min ay at-taba'idu, dan juga ba memiliki makna min, yaitu taba'id, ya, yaitu menunjukkan sebagian. Wa bima'na an, ya, dan juga ba bisa bermakna an, ay al-mujawazatu, maknanya mujawazah, melampaui. Wa ya'ti ta'rifuha qariban insyaallahu, dan akan datang definisinya, ya, sebentar lagi insyaallahu ta'ala. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.